Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardesya Pranata dari kelas 10 DKR 3. Saya ingin menjelaskan tentang teks eksplanasi, yaitu apa saja pengertiannya, tujuannya, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan contohnya. Akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi, yaitu tentang pengertiannya, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan contohnya. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu 1. Menjelaskan fenomena alam yang terjadi. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab, akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses terjadinya, proses keberadaan. 2. Urutan sebab akibat. Berisi mengenai detail menjelaskan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap, dari yang paling awal hingga yang paling akhir. 3. Interpretasi. Berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Contoh dari teks eksplanasi yaitu ini. Pembuka. Banjir di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, terutama di kota besar seperti Jakarta. Masalah banjir harus dicarikan solusi sehingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Tapi kita tidak dapat memberikan tanggung jawab hanya kepada pemerintah karena masyarakat memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah banjir. Deretan penjelasan atau isi. Banjir umum terjadi di mana saja, seperti daerah di pinggir sungai. Banjir seringkali di musim hujan, di mana intensitas air turun cukup banyak. Hal disebabkan oleh dua macam, yaitu faktor alam dan sosial. Faktor alam adalah yang disebabkan dari alam itu sendiri, misalnya terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama, sehingga tempat penampungan air menjadi meluap dan mengenangi tempat tersebut. Faktor kedua yaitu faktor sosial, di mana penyebabnya tidak lain adalah manusia itu sendiri, yaitu contohnya seperti membuang sampah sembarangan di sungai. Yang terakhir yaitu interpretasi, yaitu penutup. Dampak yang diakibatkan oleh banjir dibagi menjadi 3, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier jangka panjang. Dampak primer ini dapat merusak fisik seperti mobil, bangunan, jembatan, jalan raya. Dampak sekunder meliputi persediaan air, penyakit, dan kesediaan pangan. Dampak tersier yaitu dalam waktu jangka panjang.